Jadi, apa sih artinya justifikasi? Ayo kita belajar bareng. Untuk kalian yang belum tahu, kalau kalian cari di KBBI, justifikasi itu termasuk nomina yang artinya putusan, dalam kurung alasan, pertimbangan, dan sebagainya. Contohnya, salah satu justifikasi menaikkan gaji pegawai adalah untuk memperbaiki pelayanan jasa publik. Dan untuk arti kedua adalah penyesuaian. Nah, ini menarik. Begitu aku search di Google ya, aku ketik justifikasi adalah pembenaran atau justifikasi dalam teologi Kristen adalah tindakan Allah menghapuskan kebersalahan dan hukuman dari dosa. Sementara pada saat bersamaan menyatakan benar seseorang berdosa melalui pengorbanan Kristus yang mendamaikan. Dari Wikipedia. Bisa kalian baca untuk keterangan lebih lanjut? Menurut Stephen Naylor Thomas dalam bukunya Practical Reasoning in Natural Language, justifikasi adalah menyediakan dasar, bukti, dan penalaran untuk meyakinkan orang lain, atau mengajak diri sendiri bahwa suatu klaim atau pembenaran adalah benar. Menurut Yeni Anggraini Sarumaha dalam Proceeding Seminar Nasional Ethnomatnesia tentang justifikasi dalam pembelajaran matematika, justifikasi didefinisikan sebagai argumen yang mendemonstrasikan kebenaran dari sebuah klaim yang menggunakan pernyataan yang telah diterima sebelumnya dan bentuk matematis dari penalaran. Menurut Sonny Keraf dan Michael Dua, yang dikutip dari makalah justifikasi karya Rizka Firnanda, justifikasi adalah pembuktian atau suatu proses untuk menyodorkan fakta yang mendukung suatu hipotesis dan proposisi. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata justifikasi memiliki arti pembenaran. Sedangkan menurut M. Ansjar dan kawan-kawan, justifikasi adalah suatu proses pembuktian atas suatu pertanyaan. Sederhananya, justifikasi adalah pembuktian sekaligus pertanggungjawaban rasional atas apa yang kita yakini benar. Justifikasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu justifikasi teoritis dan justifikasi praktis. Teoritis merupakan pembuktian secara teoritis dari teori-teori yang ada pada penelitian terdahulu atau dari pakar-pakar tertentu. Sedangkan justifikasi praktis merupakan pembuktian secara praktis berdasarkan pengalaman langsung di tempat kerja, kepustakaan, dan penelitian lain. Dalam ilmu epistemologi, secara umum terdapat beberapa aliran teori justifikasi dalam kurung pembenaran yang terkenal, yaitu pertama, fondasionalisme. Aliran fondasionalisme yaitu keyakinan terjustifikasi secara ilmiah jika dilandasi oleh fondasi yang kokoh, jelas, dan pasti benar. Fondasi tersebut dibagi menjadi dua bentuk, yaitu fondasi a priori dan indrawi. Fondasi dengan konsepsi a priori dalam justifikasi berdasarkan keyakinan dasar. Misalkan, pada matematika, Anda meyakini bahwa perkalian dengan nilai negatif jika bertemu dengan positif, maka hasilnya negatif. Itu kalau a priori. Untuk fondasi indrawi adalah justifikasi yang didasarkan pada data-data indera, yaitu pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Contohnya adalah Anda meyakini bahwa orang tersebut adalah pencuri karena Anda melihat sendiri bahwa dia telah mengambil dompet seseorang. Teori yang kedua, koherentisme. Koherentisme menyatakan bahwa keyakinan terjustifikasi benar jika bersesuaian dengan sistem keyakinan yang sebelumnya diterima benar. Maksudnya, tidak ada keyakinan dasar tapi berdasarkan sistem. Sebagai contoh, para ulama membentuk sistem keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teori ketiga, mixed teori. Teori ini merupakan teori campuran, yaitu penggabungan fondalisme dan koherentisme, sehingga didapatkan justifikasi yang sempurna karena saling melengkapi. Teori yang keempat adalah internalisme. Teori ini menyatakan bahwa rasionalitas keyakinan atau pengetahuan seseorang bergantung pada faktor internal. Menurut teori internalisme, justifikasi hanya bisa ditemukan secara subjektif melalui pemikiran, keyakinan, atau pengalaman langsung individu itu sendiri. Teori yang kelima, eksternalisme. Kebalikan dari teori internalisme. Teori eksternalisme justru menyatakan bahwa ada faktor-faktor di luar kesadaran atau kontrol individu yang dapat mempengaruhi ataupun membenarkan keyakinan seseorang. Mengutip buku Epistemologi Kalam Adab Pertengahan oleh Wardani,
Teori ini berkaitan dengan dua hal, yaitu teori reliabilitas justifikasi dan teori penyebaban causation. Teori reliabilitas justifikasi eksternal mengandalkan proses keilmuan sebagai proses yang dapat dipercaya. Sedangkan teori penyebaban mengatakan bahwa suatu proposisi adalah benar jika membuat seseorang yakin akan kebenarannya. Dan ini beberapa contoh justifikasi praktis. Pertama, justifikasi penelitian. Justifikasi penelitian dilakukan dalam bentuk pembenaran atau pemberian alasan bahwa hipotesis atau teori yang dilontarkan dalam penelitian dapat dipercaya. Contohnya, misal kamu berhipotesis bahwa terdapat kandungan zat pencemar BOD di dalam air limbah. Maka kamu harus dapat membuktikan teori tersebut. Kamu bisa melakukan penelitian mengenai kandungan air limbah untuk melihat ada tidaknya zat BOD di dalamnya. Contoh yang kedua, justifikasi anggaran. Justifikasi anggaran merupakan kegiatan menjabarkan secara rinci biaya yang dihabiskan dalam suatu kegiatan. Laporan anggaran suatu acara lengkap beserta bukti kwitansinya merupakan contoh sederhana justifikasi anggaran. Contoh ketiga, justifikasi proyek. Dalam proyek, justifikasi merupakan pembuktian yang disusun atas suatu perubahan kontrak kerja. Namun sebelum itu, perlu disusun perhitungan kembali mengenai kuantitas pekerjaan yang bakal dikerjakan dalam proyek tersebut. Setelahnya, alasan perubahan tersebut dituliskan dalam sebuah dokumen justifikasi. Alasan tersebut bisa berupa kesalahan di perhitungan awal, kondisi eksternal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan lain-lain. Contoh yang keempat, justifikasi hukum. Justifikasi hukum dapat terlihat jelas dalam proses persidangan. Ketika seorang hakim menentukan apakah tersangka dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan bukti dan saksi yang ada, proses justifikasi hukum tengah berjalan di sana. Itulah sedikit penjelasan tentang arti kata justifikasi beserta contohnya. Untuk kalian yang mau request kata apa lagi yang mau dibahas, tulis aja di kolom komentar. Oke, gue Freddy Setiawan, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa, happy nggak harus mahal.